Pemirsa, 5 dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan 3 kali ditunda dengan alasan sakit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran, para tersangka telah menjalani sidang kode etik sejak awal September lalu. 5 diantaranya telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan terbaru AKBP Jerry Raymond Siagian. Namun hingga kini ex-Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan masih belum disidang etik. Brigjen Hendra 3 kali gagal diperiksa dengan alasan saksi kuncinya yaitu AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pihak Mabes Polri menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Sebelumnya hampir 100 anggota Polri diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, sekalipun tidak ada kode etik untuk Hendra, tapi hari ini Hendra akan duduk sebagai pesakitan dan kita akan lihat situasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya sidang untuk perkara perintangan penyidikan. Kita bisa lihat ya, penjagaan memang dilakukan secara ketat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak hari Senin yang lalu dan memang tidak jauh berbeda ya dengan sidang sebelumnya. Aparat kepolisian disiagakan untuk bisa memastikan jalannya proses persidangan ini bisa berlangsung dengan lancar karena kasus ini sangat menyita perhatian publik. Dan ini memang seperti yang hari-hari sebelumnya, kalau ada pengamanan di area persidangan, di area pengadilan negeri dan juga ada pengalihan arus lalu lintas. Betul. Tapi sepertinya saat ini kalau diperhatikan memang sepertinya masih lalu lintas yang beroperasi atau bermobilisasi di sekitar pengadilan negeri masih berjalan dengan biasanya. Namun kita akan melihat juga nantinya bagaimana Ajat ketika para terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah situasi pengamanan akan berbeda dari yang terjadi pagi hari ini. Karena kita tahu untuk Jalan Ampera di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini cukup sempit. Jadi tadi secara situasional pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Dan menurut informasi untuk 3 terdakwa yang pagi hari ini akan menjalani proses persidangan yang ditahan di Mako Brimob Kelapa II Depok, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan ini sudah keluar dari Mako Brimob dan sedang dalam perjalanan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sementara itu untuk 3 terdakwa lainnya tadi dari informasi yang kita dengar dari Mabes Polri yaitu Cuk Putranto, Irfan Widianto dan juga Baikuni Wibowo. Ini juga kita masih menunggu kehadirannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena informasinya ke-6 terdakwa ini akan dihadirkan di waktu yang sama meskipun menjalani persidangan di 2 waktu yang berbeda. Betul. Untuk jadwal persidangan jam 10 dijadwalkan untuk terdakwa Arif Rahman Hakim, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Sementara untuk Cuk Putranto, Irfan Widianto dan Baikuni Wibowo ini dijadwalkan akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa mantan perwira kepolisian. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Pak Firman Fadilah, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Selamat pagi Pak Firman. Pak Firman, boleh di-unmute Pak? Oke, baik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Baik ya, terima kasih atas waktunya. Kita ingin bicara tentang bagaimana analisa Bapak ini terkait dengan sidang obstruction of justice yang tentu menjadi pusat perhatian kalau Anda sendiri melihat ya konstruksi perkara ini seperti apa sebetulnya Pak Firman? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat obstruction of justice itu ada 2 ya.
satu di pidana umum, satu lagi di tipikor gitu. Nah, untuk tindak pidana yang bukan tipikor berarti memakai KUHP ya, obstruction of justice-nya kalau ada perbuatan obstruction of justice. Nah, obstruction of justice ini merupakan suatu perkara yang tidak terlalu penting ya, tapi karena bahasanya itu diangkat dengan bahasa asing obstruction of justice, maka dia menjadi seolah-olah luar biasa gitu. Padahal ancaman hukumannya kalau kita lihat di KUHP itu cuma 9 bulan, sekitar 9 bulan, dan lebih ringan daripada menipu ya, menipu penyidik, menipu aparat penegak hukum. Baik. 4 tahun kalau penipuan. Baik. Tapi dalam kasus ini kita tahu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan kita bisa simak juga rangkaian cerita skenario Sambo itu kan begitu berkelit-kelit ya. gitu ya. Dan ini adalah ulah dari para oknum anggota pihak kepolisian. Bagaimana Pak Firman? Apakah memang tetap hukumannya ringan seperti yang tadi disampaikan? Ya, kebetulan pasal 221 KUHP ini sudah memasang ancaman hukumannya adalah 9 bulan gitu. Dan yang diangkat ini adalah obstruction of justice. Tinggal bagaimana hati nurani hakim untuk membuat keputusan apakah ini memang berada dalam konstruksi obstruction of justice atau penyertaan. Ya. Kalau menurut pandangan beberapa pakar hukum, ini bukan obstruction of justice, tetapi penyertaan. Dalam konteks ini, maka aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, itu harus mampu mengangkat mens rea, niat batin dari perbuatan yang dilakukan itu. Apakah meniadakan perkara itu atau menyulitkan perkara itu? Iya. Kalau meniadakan, dia penyertaan. Kalau menyulitkan, artinya masuk penyidikan baru dipersulit, maka itu obstruction of justice. Oke, kalau terkait dalam kasus ini, kalau menurut Pak Firman sendiri sebenarnya di mana posisi dari hakim? Apakah akan termasuk untuk meniadakan atau justru untuk menyulitkan? Karena kalau memang tadi seperti yang disampaikan bahwa sebetulnya hukumannya juga ringan, tapi kalau kita lihat dari kasusnya yang terjadi akhir-akhir ini, dari berbagai informasi yang kami saksikan sendiri di media, ini sepertinya sangat mempersulit proses penyidikan. Kalau kalimatnya adalah mempersulit proses penyidikan, maka itu obstruction of justice. Ya. Tetapi kalau kita melihat rangkaian dari awal, bagaimana prosesnya agar seolah-olah tidak ada perkara, maka itu meniadakan perkara, penyertaan masuknya. Jadi diksi yang dipakai dalam konteks hukum ini sangat penting. Nah, hakim tentu punya hati nurani, ya, punya alat bukti yang meyakinkan dia kemana arahnya, apakah obstruction of justice atau penyertaan. Ya, ini menarik Pak Firman, karena kita tahu bahwa ada skenario Sambo yang kita kenal begitu kan, mulai dari CCTV yang dihilangkan, kemudian juga cerita olah TKP yang palsu. Nah ini nampaknya ini justru masuk ke dalam penyertaan kalau dalam analisa Anda tadi ya. Iya, itu juga bukan pikiran saya sendiri, tapi saya diskusi dengan beberapa ahli hukum pidana. Iya. Ini lebih cenderung kepada penyertaan, bukan obstruction of justice. Bagaimana konsekuensi hukumnya pada saat dakwaan ini masuk dalam perkara obstruction of justice, sementara faktanya adalah tadi penyertaan begitu ya. Apakah ini justru akan membuat kasus ini menjadi menguntungkan terdakwa? Ya memang hukum positif kita memilih yang menguntungkan terdakwa. Tetapi hakim saya rasa orang-orang yang memiliki hati nurani dan berwawasan luas tentu akan mengalihkan ke sana, ke penyertaan. Dan itu bisa ya? Sekalipun dakwaannya obstruction of justice misalnya? Bisa. Kalau obstruction of justice ini juga akan berpengaruh kepada konteks lain. Jadi obstruction of justice itu 9 tahun. Nah ketika sidang kode etik dilaksanakan, maka ancaman hukuman 2 tahun ke bawah itu tidak di PTDH. Jadi ada konteksnya, obstruction of justice berarti tidak ada PTDH. Baik.
Tapi untuk yang sekarang kita akan saksikan bersama sidangnya untuk Arif Rahman Hakim dan beberapa terdakwa lain ini kan sudah di sidang kode etik dan sudah ada putusan begitu. Betul. Betul, tetapi nanti akan menjadi satu batu sandungan yang sangat besar Iya. karena mereka kan mengajukan PTON. Iya. Nah, konteks PTON mungkin akan menggagalkan hasil sidang etik. Berarti masih memungkinkan jika seandainya nanti kalau tadi Pak Firman bilang ini adalah berupa bentuk penyertaan sementara sidang kode etik sudah berjalan, masih memungkinkan bahwa putusan dari sidang etik itu dibatalkan, Pak? Kalau dia obstruction of justice, Iya. Ya. maka PTON Pengadilan Tata Usaha Negara bisa membatalkan hasil etik. Baik, ini nampaknya memang ada beberapa hal yang memang menjadi fokus ya, mulai dari keputusan sidang etiknya sendiri yang belum final, begitu kan, masih ada upaya hukum yang dilakukan. Di sisi lain kita tahu bahwa dakwaan sudah akan digelar pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan apakah ini akan saling mengikat begitu atau justru saling berbenturan, Pak Firman? Saling mengikat, tidak berbenturan ya. Jadi ada konsekuensi logis dari beratnya putusan Iya. terhadap keputusan sidang lain. Ya, boleh Misal di pidana ini obstruction of justice maksimal 9 bulan. Oke. Maka konteksnya dia berpengaruh terhadap hasil sidang etik. Pak Firman Sidang boleh etik di PTDH kalau di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun, maka dia tidak di PTDH. Baik, jadi artinya bahwa mereka yang di PTDH-kan itu sudah pasti hukumannya ini memang diprediksi akan jauh lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan apa yang ada di 221 begitu ya? Tergantung. Sekarang hakim memutuskan obstruction of justice atau penyertaan. Iya, baik. Tergantung. Ya, Pak Firman, tapi kalau bicara tentang obstruction of justice ya, dalam hal ini mereka yang menjalankan tugas atas perintah Verdi Sambo, ini sebetulnya dalam konstruksinya tuh seperti apa? Karena kita tahu bahwa relasi kuasa di kepolisian itu sangat jelas gitu kan, kerasa begitu. Seorang jenderal memerintahkan bawahannya, apakah ini bisa menjadi satu pembelaan dari seorang terdakwa? Bisa, tetapi kemudian ada pertimbangan lain dari hakim bahwa dia dewasa, dia adalah penegak hukum, Ya. dia mampu berpikir baik dan buruk, benar dan salah, maka itu menjadi pertimbangan pemberat juga. Maka dia itu alibi kan? Betul. Alibi bahwa dia, saya atas perintah dinas. Ya. Tetapi dinas sendiri, ketentuan etika sendiri itu memberikan peluang kepada bawahan untuk menolak perintah atasannya yang melanggar etika dan disiplin maupun hukum. Tapi kadang-kadang seringkali sudah tidak bisa dibedakan begitu ya Pak Firman antara perintah yang memang menyatakan bahwa ini adalah perintah kedinasan dengan perintah non kedinasan. Sementara selain tadi yang disampaikan oleh rekan saya ada relasi kuasa, mungkin ada faktor-faktor lain begitu. Dan apakah ini juga bisa menjadi bukti kuat untuk memberatkan para terdakwa hari ini? Ya, pastilah memberatkan. Yang paling memberatkan itu adalah mereka aparat penegak hukum. Iya. Itu paling memberatkan itu. Baik, jadi posisinya sebagai aparat penegak hukum itu yang justru juga akan menjadi bahan pertimbangan hakim begitu ya? Betul. Aparat penegak hukum melanggar hukum. Itu berat sekali. Iya. Tapi bagaimana dengan konteks diskresi kalau dalam konteks ini, Pak Firman? Oke. Diskresi adalah tindakan yang tidak diatur oleh undang-undang, Iya. tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi tidak bisa masuk diskresi ya, untuk kepentingan umum diskresi tersebut. Iya. Jadi tidak memenuhi unsur-unsur pelaksanaan tugas berdasarkan diskresi apa yang mereka lakukan. Baik. Dan pemirsa kita bisa lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Firman juga bisa kita saksikan bersama, ada mobil tahanan kejaksaan yang sudah masuk ke halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan lihat ya, apakah 3 terdakwa yang dibawa ini merupakan terdakwa yang ditahan di Makobrimob atau di Mabes Polri ya. Ini adalah suasana terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana kita saksikan bersama. Ini mobil tahanan kejaksaan sudah masuk dan nampaknya membawa
Para terdakwa terdakwa, ya. yang hari ini akan menjalani sidang perdananya begitu. Dan kita belum mengetahui apakah terdakwa Arif Rahman, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan atau Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo begitu. Baik, tapi kalau melihat, saya kembali ke Pak Firman ya, sambil kita melihat juga suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Firman. Kalau kita lihat dari beberapa orang yang terlibat, ini sebetulnya kan ada puluhan orang yang terlibat begitu. Betul. Dan ini dikerucutkan kepada 7, termasuk Sambo di dalamnya. Ini Anda melihat bagaimana? Kalau kita lihat dari peran serta kan sebetulnya ada banyak begitu yang berperan dalam hal ini. Ya, oke. Memang banyak yang berperan, tetapi kemudian ada pertimbangan penyidik. Apakah yang ikut berperan ini terjebak situasi, atau dengan kesadaran sendiri ikut masuk ke dalam kasus tersebut. Nah, kalau kita lihat ada oknum yang memerintahkan anggota untuk menghilangkan CCTV, gitu. Itu dia memerintahkan, artinya dia menempatkan dirinya untuk secara langsung terlibat dalam kasus tersebut. Nah, itu berat sekali penyertaan. Baik. Tapi kemudian ketika ada, saya nggak tahu apa-apa, gitu kan. Tetapi kemudian saya mendapat perintah, tiba-tiba meledak kasus ini, maka dia terjebak. Baik, kita bisa lihat ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan, salah satunya yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan hari ini akan menjalani proses sidang bersama dengan Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan ini ada 2 ya yang sudah masuk ke ruang tunggu sesuai dengan jadwal bahwa proses persidangan ini akan dilangsungkan sekitar pukul 10 pagi. 10 pagi begitu ya. Baik, jadi untuk terdakwa Hendra Kurniawan ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Pak Firman, tapi kalau bicara tentang Hendra Kurniawan, ini nampaknya ini kan terdakwa dengan jabatan atau titel paling tinggi ya di antara 6 yang lainnya atau 5 yang lainnya. 5 yang lainnya. Anda sendiri melihat perannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat peran yang disampaikan dalam pemberitaan itu, salah satunya adalah memerintahkan 4 anggota untuk mengambil CCTV, merusak CCTV, maka secara logika, secara rasional, dia sengaja melibatkan diri dalam kasus itu. Gitu. Berarti sebenarnya memang atas keinginan sendiri, karena kalau dari informasi kuasa hukumnya dan informasi yang beredar, Kombes Hendra ini justru menyatakan tidak bisa... Brigjen Hendra, maksud kami, ini tidak bisa menolak karena perintah atasan. Sementara ini kalau tadi Pak Firman menyampaikan, ini kan dengan posisinya yang tinggi, begitu justru sebenarnya dengan kesadaran memerintahkan anak buahnya untuk terlibat. Ya, kalau kita lihat beliau ini adalah salah satu decision maker, pembuat keputusan. Artinya dia tidak tergantung kepada orang lain. Karena jabatan, pangkat dan jabatannya dia adalah decision maker, pembuat keputusan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa dia mengikuti perintah. Gitu. Baik, dalam posisinya, dalam tanda petik ini adalah kaki tangan atau orang kepercayaan dari Verdi Sambo, apakah sangat mungkin memang ada banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan atau improvement yang dilakukan oleh seorang Hendra Kurniawan dalam mengimplementasikan perintah atasannya itu? Saya tidak bisa membaca pikiran dia, tapi kalau dari langkah-langkah yang dilakukan, seperti memerintahkan 4 personil Polri untuk mengambil CCTV, merusaknya, maka kelihatan bahwa itu ada peran serta dia yang sangat besar, gitu. Termasuk ketika masalah membuka jenazah di Jambi, ya. Itu berarti ada peran serta yang sangat besar. Baik, artinya sebetulnya untuk posisi Hendra Kurniawan ini tadi ya, kita masih debatable apakah ini obstruction of justice atau penyertaan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, begitu ya Pak Firman ya? Iya. Baik, Pak Firman kita tahan dulu. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini karena menarik sekali kalau bicara tentang obstruction of justice, karena ini juga berkaitan dengan citra kepolisian, begitu ya, di mana kita tahu bahwa ini menjadi salah satu sorotan penting dari publik, begitu. Kita akan terlebih dahulu mengupdate suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ya pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami Nadia Valeri di bagian dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silahkan Nadia, bagaimana pantauan Anda terkini saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat pagi Anggi, Acat dan juga pemirsa. Hari ini rencananya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk perkara obstruction of justice ataupun upaya merintangi penyidikan, di mana hari ini persidangan akan digelar ataupun dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, ini akan digelar persidangan untuk 3 terdakwa, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan juga AKBP Arif Rahman Arifin. Sementara persidangan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga AKP Irfan Widianto. Sementara sebelumnya untuk tersangka Ferdi Sambo sudah menjalani persidangan pada Senin 17 Oktober lalu, di mana Ferdi Sambo langsung mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk 2 perkara sekaligus. Yang pertama yakni perkara pembunuhan berencana, dan yang kedua obstruction of justice ataupun upaya merintangi penyidikan. Dari perkara obstruction of justice ini, Anggi, Aja tadi juga pemirsa, pasal yang disangkakan ada 2. Yang pertama yakni pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana para tersangka dalam kasus ini mereka diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Kemudian pasal kedua yakni pasal 233 KUHP dan juga pasal 221 KUHP tentang upaya perbuatan melawan hukum ataupun menghilangkan barang bukti. Dalam persidangan Ferdi Sambo Senin kemarin 17 Oktober ini memang jaksa penuntut umum pada surat dakwaan sudah menjabarkan kronologi penuh dari awal pembunuhan Brigadir Yosua, bagaimana Ferdi Sambo kemudian pada saat itu melakukan sejumlah upaya untuk menutupi kejadian sebetulnya dari penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Diketahui dari surat dakwaan, Ferdi Sambo pertama kali menghubungi Brigjen Hendra Kurniawan dan kemudian menceritakan skenario palsu tentang bagaimana dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, dan bahwa kemudian adanya adu tembak dikarenakan Brigadir Yosua kemudian menodongkan senjata ke arah Barada Richard Eliezer yang mendengar suara teriakan dari kamar Putri Chandrawati. Kemudian skenario palsu yang dibuat Ferdi Sambo ini juga diceritakan Brigjen Hendra Kurniawan kepada anak buah lainnya yang kemudian menjadi tersangka dalam obstruction of justice ini, dan ada sejumlah anak buah yang juga diperintahkan untuk mengambil DVR CCTV baik di TKP pembunuhan, rumah dinas Ferdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan maupun di sekitar Komplek Polri tersebut. Adapun sejumlah upaya untuk menghilangkan barang bukti ini dilakukan, ini merupakan perbuatan melawan hukum, di mana para anak buah yang diperintahkan untuk mengambil DVR CCTV ini juga tidak membawa surat tugas ataupun juga tidak membawa berita acara penyitaan. Mereka langsung mengambil DVR CCTV di TKP pembunuhan dan juga di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pada awalnya memang mereka mempercayai skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini, namun pada saat melihat rekaman CCTV, mereka juga langsung disuruh menutup mulut oleh Ferdi Sambo dan juga menghilangkan barang bukti CCTV tersebut, sehingga ini merupakan pemufakatan untuk menghilangkan barang bukti ataupun untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Anggi, Ajat. Baik, Valeri, kita tahu bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu seperti apa sebetulnya persiapan yang dilakukan dan adakah terdakwa lain sebetulnya yang sudah juga hadir di pengadilan? Ya, betul sekali Aja dan juga pemirsa. Memang tadi sesaat sebelumnya ini sudah hadir Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan juga AKBP Arif Rahman Arifin karena mereka ditahan di satu tempat, yakni di Rutan Makobrimob Polri. Namun untuk 3 terdakwa lain kami belum memantau kedatangannya, dikarenakan 3 terdakwa lainnya yakni Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga AKP Irfan Widianto, mereka ditahan di tempat yang berbeda, yakni di Rutan Barreskrim Polri, dan untuk persidangan sendiri baru dijadwalkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Terkait dengan mekanisme persidangan, kalau melihat jadwal persidangan pada Senin dan Selasa kemarin, ini memang para terdakwa biasanya sudah tiba terlebih dahulu sekitar 2 jam sebelum jadwal persidangan, namun mereka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka juga akan diberikan salinan buku isi dakwaan ataupun surat dakwaan yang sudah disiapkan oleh jaksa penuntut umum, sehingga mereka dapat membaca-baca terlebih dahulu bagaimana isi surat dakwaan tersebut sebelum nantinya jadwal persidangan dimulai. Ajat. Baik, jadi artinya bahwa untuk 3 terdakwa ini akan didakwa dalam satu dakwaan begitu nanti?
Ya, Ajat, untuk persidangan memang ini dibagi menjadi dua, artinya 3 tersangka akan didakwa dalam 1 kali persidangan atau 1 surat dakwaan yang sama, sementara 3 terdakwa lainnya akan didakwa pada jadwal persidangan berikutnya. Untuk jadwal persidangan memang dibagi menjadi 2, dakwaan pertama yakni terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria dan juga AKBP Arif Rahman Arifin, yang mana ini juga merupakan 3 perwira Polri yang merupakan salah satu mendapat kabar dari Verdi Sambo terkait dengan peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara untuk 3 perwira lainnya yakni Kompol Syahputranto, Kompol Baikuni Wibowo, serta AKP Irfan Widianto, mereka hanya menjalankan perintah dari 3 terdakwa lainnya ini yang menjalani persidangan pada pukul 10 pagi nanti. Karena melihat dari kronologi, ini memang Brigjen Hendra Kurniawan kemudian menyampaikan berita dugaan pelecehan seksual dan juga adu tembak antara Brigadir Yosua serta Barada Richard Eliezer kepada Kombes Agus Nurpatria, dan Kombes Agus Nurpatria kemudian menghubungi bawahannya yakni AKBP Arif Rahman Arifin, yang kemudian diketahui dari isi surat dakwaan ini sempat melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti yakni mematahkan laptop berisi DVR CCTV di TKP pembunuhan Duren 3 Jakarta Selatan yang memperlihatkan tidak adanya adu tembak antara Brigadir Yosua dan juga Barada Richard Eliezer. Ya, Ajat. Baik, terima kasih Nadia Valerie untuk informasinya. Silakan dipantau jalannya persidangan hari ini. Kami menunggu informasinya lebih lanjut. Dan pemirsa, breaking news akan kembali, tetaplah bersama kami.